Hai Bun, hai semuanya. Assalamualaikum, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Terima kasih teman-teman yang mengklik menonton video ini. Semoga terhibur dan termotivasi. Nah teman-teman, aku sebagai berumah tangga di sini memiliki dua orang anak dan ku awali aktivitasku di subuh hari. Kemudian ini aku langsung aja bikin teh untuk 2 gelas ya. Dan menu hari ini aku masak ikan beledang. Kemarin aku beli itu setengah kilo 10.000. Dan untuk sayuran di sini campur-campur seperti wortel sedikit, kentang, bunga kol. Nah itu aku tumis aja. Dan cukup lumayan ya teman-teman kalau diperhitungkan untuk harga total ikan menu hari ini tuh nggak sampai 20.000 ya teman-teman, dan ini cukup satu hari untuk 4 orang di dalam keluarga, 2 orang dewasa dan 2 orang anak kecil. Nah ini ikannya udah aku cairkan untuk air batunya ya teman-teman, jadi udah lembek. Langsung aja aku racik menggunakan bumbu racikan seperti kunyit bubuk supaya tidak amis ya, karena stok jeruk nipis di sini aku nggak punya, jadi aku ganti menggunakan kunyit bubuk dan merica bubuk atau sedikit garam. Nah ini ikannya aku goreng sambal luar ya teman-teman, karena dalam satu hari itu supaya lebih tahan, dan jika mau digoreng lagi boleh untuk di sore harinya. Oke, seperti biasa ya teman-teman, supaya sedikit ada manfaat yang bisa aku sharing di sini, aku mau berbagi yang apa yang ku berikan, semoga termotivasi, dan jika bermanfaat jangan lupa bantu support aku, tekan tombol subscribe-nya ya teman-teman. Dan yang udah subscribe aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan di video kali ini adalah yang ku bahas adalah tips hidup hemat dengan menerapkan gaya hidup minimalis. Dan ada beberapa yang ku pelajari ya teman-teman, bukan berarti aku di sini bermaksud untuk mengajari, dan di sini aku untuk belajar terus belajar dengan mengenal gaya hidup minimalis, tentang hidup berkesadaran dan mengetahui apa yang kebutuhan penting dan tidak penting. Apalagi di zaman sekarang ini semua apa-apa mahal, dan sebagai berumah tangga pasti perlu untuk daya penghematan pengeluaran keuangan. Oke teman-teman, pertama-tama di sini kita sebagai manusia terlahir dan tidak membawa apa-apa, belum memakai baju, dan kita itu termasuk udah sebagai hidup minimalis. Dan beranjak dewasa semakin kita mengerti tentang warna, tentang keinginan, tentang mainan. Nah kita udah ada memiliki pikiran dan otak ini stimulasinya itu menerima informasi yang masuk ya teman-teman. Dan itu kita kembali lagi untuk seterusnya, kemudian kita tidak lagi di dunia ini dan tidak membawa apa-apa, dan itu juga termasuk hidup minimalis. Ada beberapa artikel yang kubaca ya teman-teman tentang otak manusia ini terdapat neuron-neuron stimulus. Nah itu artinya bisa mendapatkan dan menerima informasi yang masuk ke dalam pikiran kita. Contoh nih, kita sebagai manusia biasa pergi ke suatu pantai atau tempat yang berenang, kolam berenang ya maksudnya teman-teman. Nah itu kita pertama kita menginjakkan air yang dingin. Nah kita bakalan terkejut ya teman-teman yang pertama kali menginjak air dingin tersebut. Sebelumnya kita menginjak tanah dibanding dengan menginjak air yang dingin. Nah itu benar-benar masuk ke dalam pikiran, berarti ada stimulus baru ya teman-teman. Dan ternyata kita memasukkan atau memijakkan kaki kita ke dalam air tersebut, membiasakan diri lama-lama menjadi terbiasa. Nah itu sama seperti dengan kita memiliki handphone, gadget baru ya teman-teman. Nah kita udah beli yang baru, dan pertama kali kita beli kotaknya, kita buka, pasti rasa bahagia yang pertama kali muncul ya teman-teman dalam hati. Nah itu sebenarnya termasuk di dalam otak kita itu stimulus terbaru, dan itu tidak bisa disalahkan. Untuk mengatasinya kita harus menganut atau mengadopsi gaya hidup minimalis. Konsep ini benar-benar untuk menyederhanakan hidup, mengurangi barang yang tidak perlu, menghemat pengeluaran yang tidak perlu juga. Dan hidup minimalis ini seperti di awal kita terlahir dari yang
tanpa pakaian, dan ini tuh menjadi minimalis, dan kembali lagi kita udah meninggalkan dunia yang sementara ini menjadi minimalis juga. Lanjut ke video ya teman-teman. Aktivitasku sekarang lagi membongkar untuk meja dapur. Nah, ini ada tempat persembunyian daripada aku penyimpanan kain lap, dan aku langsung aja untuk merapikannya satu persatu. Dan untuk horden kolongku ini sederhana banget ya teman-teman, jadi aku menggunakan alat seadanya untuk memasang tali pada horden kolong meja dapur ini. Jangan salpo ya teman-teman, itu ada sepatu, jadi aku penyimpanannya memang di bawah meja kolong tersebut, karena sepatu untuk yang sesekali aja dipakai, jadi aku simpan di tempat tersebut. Dan begini juga aktivitasku sambilan dimana aku mau memasak, dan itu tadi abang Rizkynya udah berangkat ke sekolah. Nah, aku pertama-tama tadi goreng ikan dulu supaya ada ikan sarapan pagi dengan menggunakan kecap. Itu udah sarapan paginya abang Rizky. Kemudian ini aku lanjutkan untuk menumis sayur, dan ini nanti dalam dari siang dan sampai malam ya untuk menuku kali ini. Kemudian di sini aku memilih untuk mencobek sambal ya teman-teman, dan beberapa hari ini aku kurang suka untuk memblender karena nggak tahu kenapa rasanya berbeda sedikit ya teman-teman kalau mencobek sendiri dibanding dengan menggunakan sambal yang di blender. Next ya teman-teman, untuk tips hidup hemat menerapkan gaya hidup minimalis, yaitu dengan konsepnya menyederhanakan hidup, mengurangi kepemilikan barang, dan itu bertolak belakang berlawanan dengan gaya hidup konsumtif. Sebaiknya kita menggunakan yang terbaru ini, ada gaya hidup YONO yang singkatan dari You Only Need One, bahasa Inggris ya teman-teman, yang artinya itu hadir sebagai pengingat akan pentingnya kesederhanaan dan efisiensi. Dan lawanannya adalah You Only Live Once, yaitu yang diajarkan untuk menikmati hidup tanpa batas. Contoh, mungkin kita memiliki teman dan ada ajakan yang seperti pergi makan di luar atau pergi jalan-jalan. Nah, mungkin kita sesekali boleh ya teman-teman, tetapi kalau terus-menerus dengan melihat kondisi keuangan kita itu pas-pasan, terus kebutuhan sehari-hari aja cukup gitu ya. Kalau kita memaksakan diri itu membuat kita stres finansial, dan pasti kita ada berpikiran untuk mengutangkan uang, meminjam kepada siapa yang bisa meminjamkan, dan itu menciptakan beban pikiran pastinya ya teman-teman, karena udah setelah kita memenuhi keinginan tadi hanya karena kita supaya terlihat punya uang bersama teman-teman yang ajakan yang kurang penting ya teman-teman, dan itu salah satu hal yang dampak buruk terhadap keuangan kita, khususnya yang berumah tangga. Itu benar-benar harus membicarakan satu sama lain dengan pasangan. Nah, daripada kita untuk menghabiskan uang bersama ajakan teman tadi, lebih baik kita menghabiskan momen-momen penting bersama keluarga pastinya ya teman-teman. Dan pada intinya konsep gaya hidup minimalis itu adalah merubah karakter kita menjadi yang lebih baik dengan kita bisa menabung, menghemat uang. Karena di zaman sekarang ini supaya kita lebih produktif dalam keuangan bukan hanya aktivitas aja ya teman-teman, dan itu benar-benar juga kita lakukan walaupun kita memiliki gaji yang pas-pasan, pemasukan yang mencukupi kebutuhan sehari-hari, tetapi kita tidak membebani orang, tidak menciptakan utang. Nah, itu diperlukan sekali. Dan kalau kita misalnya lupa atau mungkin kita malas ya tentang keuangan atau bahkan tidak paham, nah untuk memahaminya bisa kita lihat dengan channel-channel atau membaca buku, daripada kita membuat hal-hal yang membuat kita tidak ada dampaknya ya teman-teman, karena biasanya penyesalan itu selalu datangnya terlambat. Dan contoh ya teman-teman, misalnya kita ketika ingin membeli barang,
Nah, itu kita perlukan dulu waktu selama 2 hari dengan kita memikirkan apakah barang tersebut untuk benar-benar dibutuhkan atau tidak dibutuhkan. Atau zaman sekarang ini kalau belanja gampang ya, secara offline itu udah jarang, secara online itu banyak aplikasi yang memanjakan kita dengan mempermudah. Nah, itu ada kebiasaan, terus-menerus untuk belanja dan paket selalu datang ke rumah, dan mungkin itu akan terbiasa ya teman-teman sampai kita benar-benar, tidak ada puasnya karena manusia ini selalu dan selalu untuk menciptakan hal-hal yang membuat seperti itu. Dan untuk menghentikan atau memberhentikan ya teman-teman, itu bisa kita stopkan dengan, membuat diri kita menyibukkan dengan kegiatan hal-hal positif seperti, eee, senam dengan melihat, YouTube atau dengan mengikuti olahraga dari yang lainnya. Nah, itu dengan hal-hal yang positif ya tentang, eee, badan pastinya dengan sehat, yang tubuh yang sehat. Nah, teman-teman, itu dia untuk tips hidup hemat, konsep gaya hidup minimalis yang bisa dilakukan dan ada manfaat yang bisa teman-teman dapatkan. Di sini bukan bermaksud aku untuk mengajari, dan mungkin teman-teman ada termotivasi dengan yang ku sharing ya. Dan itu dia teman-teman, mungkin mengawalinya itu memulainya cukup sulit, tetapi kalau mencobanya mungkin, bisa pelan-pelan tetapi dengan, konsisten dan disiplin. Sama halnya kalau kita mau menabung ya teman-teman, dan kita harus benar-benar dibutuhkan konsisten kalau kita mau menginginkan yang pasti. Dan sama dengan, kita mau mengupload video, ingin menghasilkan, diperlukan juga ya teman-teman konsisten, dan semoga bermanfaat apa yang kuberikan tips ini ya teman-teman. Oke, lanjut ke video. Ini aktivitasku udah selesai dari sungai, dan aku tadi udah nyuci itu. Selesai masak, aku stop dulu, berhentikan untuk piringnya, lanjut aku ke pakaian, ke sungai aku bawa. Dan kemudian udah setelah dijemur, aku lanjut dulu mencupir, cuci piring kotor karena udah menumpuk ya. Setelah masak pasti kotor ya teman-teman. Jadi di sini aku langsung bereskan supaya wastafelnya tidak ada hewan-hewan yang masuk gitu ya teman-teman. Dan ini piring ada sisa nasi abang Rizkinya, jadi aku ulek-ulek, maksudnya aku campur lalu aku berikan ke samping rumah. Nanti ada kucing ataupun ayam gitu yang makan ya teman-teman. Lanjut di sini aku bersihkan kompor, cupir, dan kemudian tadi aku skip untuk menyapu rumah. Oke teman-teman, di sini sambil, mengerjakan tugasku, aku mau, menyapa untuk teman-teman. Boleh ditulis di kolom komentar hadir dari daerah mana aja dan sedang apa yang menonton channelku ini. Boleh ditulis di komen ya teman-teman. Dan, yang udah subscribe aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Yang belum, jangan lupa bantu support aku karena aku masih membutuhkan support dari teman-teman semuanya.
Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini dulu. Aku udah selesai untuk membersihkan kompor dan udah bersih, nyaman untuk digunakan lagi. Aku akhiri, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, maaf bila ada kata-kata salah. Terima kasih teman-teman.